Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واهتدى بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu besar karunia yang telah Allah curah dan limpahkan kepada kita. Hanya syukur kita kepadanya sebagai bukti dan bakti kita kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan syukur kita kepadanya semakin memperbanyak nikmat dan karunia untuk kita semua. Salawat beserta salam terhatur kepada baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan teladan yang terbaik dalam kehidupan ini. Semoga Allah jadikan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk menjadi pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Pada hari Jumat ini, khatib mewasiatkan diri sendiri dan kita semua, marilah kita perkuat ketakwaan kita, kehati-hatian kita, kewaspadaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbangun upaya dan usaha yang sesungguh-sungguhnya pada diri kita untuk melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hal yang penting bagi kita untuk kita waspadai agar jangan sampai terjadi pada diri kita, agar jangan sampai menjadi budaya di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Apa itu? Berbangga dengan dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejadinya diri manusia ini, siapapun manusia ini pada dasarnya diciptakan Allah, dilahirkan ke muka bumi ini dengan fitrah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak para ulama, fitrah itu adalah maknanya Islam. Sementara dosa adalah noda yang menempel pada hati. Sebagai sebuah pengandaian, kalaulah sekiranya badan kita tertempel noda, berkeringat kita dari pagi sampai sore, kita tidak mandi, orang yang biasa bersih, yang fitrahnya bersih, pasti akan gelisah. Maka dia pasti akan memaksa dirinya untuk mandi, karena dengan mandi dia akan mendapatkan kesegaran. Ketika seseorang melakukan sebuah dosa, apa yang akan terjadi pada hatinya? Nukitat nuktatan sauda,
maka akan muncullah setetes noda di dalam hatinya. Pada saat noda tadi menempel ke dalam hati, apa yang akan muncul, apa yang akan terjadi? Akan timbullah kegelisahan, keresahan. Siapapun orang yang masih berjalan dengan fitrahnya, pada saat dia melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, maka pasti dia akan gelisah, pasti tidak akan tenang. Apalagi kalau kita bicara bangga dengan dosa dan kesalahan. Lantas jemaah yang dimuliakan Allah, terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat yang na'udzubillah ini yang penting untuk kita upayakan agar jangan sampai ini kemudian menjadi budaya yang tersebar luas. Bangga dengan dosa, bangga dengan kesalahan. Bentuknya macam-macam. Ada yang dengan cara, misalnya di dalam hadis Nabi SAW sebutkan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Setiap umatku, kata Nabi, akan dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang menampak-nampakkan dosanya. Bagaimana? Wa inna minal mujaharah, di antara bentuk mujaharah itu, kata Nabi SAW, pada malam hari dia melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada satupun orang yang tahu. Kesalahan itu dia lakukan sendiri, dia lakukan di tengah kegelapan malam, tidak ada satupun orang yang tahu. Pagi harinya dia cerita ke temannya, bro, kawan, tadi malam saya ngerjakan ini dan itu. Nabi SAW katakan, pada saat malam orang tadi melakukan sebuah kesalahan, tidak ada orang yang tahu. Nabi katakan, pada saat itu Allah menutup aibnya, menutup dosanya. Pagi harinya lantaran dia cerita ke temannya, dia ceritakan ke temannya bahwasanya dia telah melakukan dosa di tengah kegelapan malam, dia sudah menyingkap tabir yang sebelumnya sudah Allah tutupkan pada dirinya. Dan Nabi SAW katakan, inilah yang disebut dengan kata al-mujaharah. Dan para ulama menjelaskan bahwa mujaharah adalah termasuk bagian dari dosa besar, meskipun kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan kecil. Ini satu bentuk yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat di kalangan kita, yang kadang seringkali itu muncul dalam bentuk tayangan yang ditampilkan di berbagai macam media, apakah itu media televisi ataupun media sosial, di Instagram kah, di YouTube kah, di TikTok kah, atau di berbagai macam media. Asalnya hanya dia sendiri yang tahu, dia rekam perbuatan yang sudah dia lakukan, kemudian dia upload, disebarkan ke tengah masyarakat luas. Inilah yang disebut dengan mujaharah. Dan ini adalah dosa yang sangat besar, meskipun kesalahan atau dosa yang dia lakukan itu adalah dosa kecil. Apalagi dosa yang dilakukan itu adalah dosa besar, kemudian dia umumkan ke tengah masyarakat ramai. Apalagi misalnya tidak hanya sekedar dia umumkan kepada masyarakat ramai, dia upayakan hal ini kemudian masuk ke dalam perundang-undangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa contohnya? Seperti kampanye yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat untuk melegalkan LGBT. Melegalkan apa? Pernikahan sejenis yang sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali tadi, fitrahnya manusia, asal dari fitrah, asal dari apa yang ada dalam diri manusia itu adalah benci dengan kesalahan, tidak suka dengan kesalahan. Lantas kenapa kok ada orang yang kemudian dia bangga dengan kesalahan itu tadi? Ini artinya apa? Ada penyakit yang telah menghinggapi, menjangkiti orang itu tadi. Penyakit ini harus dihilangkan. Penyakit ini harus dilawan. Apakah itu ketika muncul pada diri kita, kita harus segera melawannya, atau ketika itu muncul di masyarakat, ini menjadi tugas kita bersama untuk menanggulanginya?
Nah, maka terkait dengan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang penting untuk kita samakan, untuk kita upayakan. Pertama, kita perlu menyamakan persepsi mana yang disebut dosa dan mana yang bukan dosa. Ini harus kita samakan dulu persepsinya. Ini dosa, itu bukan dosa. Kalau kita ingin mengangkatkannya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang mungkin sebagian orang katakan agamanya banyak, kita samakan dulu persepsinya. Agar jangan sampai apa? Muncul konflik, muncul benturan. Nah, disinilah kemudian pemerintah bertanggung jawab untuk menanggulangi ini agar jangan sampai ini menjadi konflik di tengah masyarakat. Jangan sampai ada keinginan dari pemerintah negara lain memaksakan hal ini kemudian masuk ke negeri kita menjadi bagian dari undang-undang. Ini jangan sampai terjadi. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, setelah persepsi itu kemudian kita samakan, bagi kita umat Islam, hal yang terpenting yang harus kita fahami dari sebuah dosa adalah kalau pada prinsipnya ketika kita melakukan sebuah dosa, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk bertaubat, segera membersihkan diri dari dosa dan kesalahan itu tadi. Untuk taubat dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi mengatakan taubat itu ada rukunnya. Bagian terpenting dari taubat itu apa? An-nadam, adanya penyesalan. Ini bertolak belakang dengan bangga. Ini bangga dia dengan dosa, sementara taubat itu butuh penyesalan. Ini betul-betul bertolak belakang. Jadi kalau sekiranya seseorang melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia senang bangga dengan dosa itu tadi, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk bertaubat. Ini kondisi yang sangat berbahaya. Ini kondisi yang betul-betul sangat-sangat berbahaya. Apalagi tadi Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu ummati, setiap umatku, kata Nabi, mu'afan, akan dimaafkan oleh Allah, illa kecuali al-mujahirin, orang yang melakukan dosanya secara terangan, apalagi bangga, senang dia bangga dengan dosanya tadi, kemudian dia ingin dosa yang dia lakukan itu dilakukan juga oleh orang lain. Nah, orang ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat yang ke-19. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang demen, suka kemaksiatan itu, keangkara murkaan itu tersebar luas di tengah kalangan masyarakat. Allah katakan, lahum adabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah Maha tahu, sementara kamu sekalian tidak mengetahui. Di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha. Tidak akan tersebar luas, tidak akan menjadi sebuah budaya keangkara murkaan, kemaksiatan di dalam sebuah masyarakat sedikit pun juga sampai mereka mengumumkan, mengatakan, mengupload kemaksiatan itu tadi, dan ketika hari itu mereka lakukan, illa fasha fihi at-ta'un wal amrar allati lam takun madat. Ketika sebuah kemaksiatan yang tadinya hanya dilakukan pada orang itu saja, kemudian dia sebarluaskan kepada masyarakat dan menjadi sebuah kebanggaan, apa yang akan terjadi? Maka akan tersebarlah wabah penyakit atau berbagai macam penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Dan kita sudah merasakan itu sekarang.
ada wabah corona, ada AIDS yang sebelumnya belum ada penyakit ini. Nah, maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sekiranya kita melihat sebuah kemaksiatan terjadi, atau ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, jangan di syuting kemudian di-upload. Nah, hati-hati kita dengan gaya hidup sekarang ini yang begitu gemar orang itu apa? Mengupload itu. Kalau memang kita berniat untuk merubah orang itu, jangan di-upload di tempat umum. Laporkan kepada pihak yang berwajib yang memang memiliki kemampuan untuk merubah itu. Nah, di sini butuh sinergi kerjasama antara kita selaku masyarakat dengan penegak hukum atau dengan siapapun yang memang memiliki tanggung jawab dan wewenang tentang itu. Nah, disinilah penting juga bagi orang-orang yang duduk di jabatannya masing-masing untuk memahami perkara ini dengan sebaik-baiknya sehingga terbangun sinergi, terbangunlah keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat ini dengan baik. Sebab kalau ini kita tidak lakukan, maka dekadensi moral, kerusakan moral, penurunan tingkat kualitas moral kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan sampai kapanpun akan susah untuk kita perbaiki. Yang ada adalah semakin lama semakin terpuruk. Kalau ini kondisinya, maka akan sangat berat. Maka oleh sebab itu, marilah jemaah yang dimuliakan Allah, kita kembali bersama kepada Allah, kita menata niatan yang ada di dalam hati kita dengan sebaik-baiknya. Kita upayakan agar supaya kemaslahatan kebaikan ini betul-betul terwujud dengan sesungguhnya di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, ataupun bermasyarakat, ataupun bernegara. Ketika hal ini betul-betul kita niatkan dan kita rumuskan dengan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hantarkan negeri kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ini harus dimulai dari diri kita, harus dimulai dari hal-hal, mulai dari yang terkecil apalagi sampai yang sebesar-besarnya. Tadi Nabi sudah disimpulkan oleh para ulama, sekecil apapun dosa, tapi kalau itu sudah di-upload, dibuat terang-terangan, maka itu dia naik tingkat menjadi sebuah dosa besar. Maka terkait dengan ini juga jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hatilah kita dengan handphone kita, hati-hati kita dengan jari kita. Jangan sembarang upload, jangan sembarang sebar. Mungkin di lingkungan kita terjadi kemaksiatan, tapi itu kan masih terbatas di mana? Di lingkungan kita. Tapi ketika kita sudah masukkan ke media sosial, yang tahu bukan hanya orang lingkungan kampung kita saja, sedunia orang tahu. Wah, ini lebih besar bahayanya. Sebab ketika hal ini terjadi, ini menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Kalau ini yang terjadi, berarti kita sudah melakukan sunnah yang buruk. Nabi katakan, وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Siapa yang sudah melakukan sebuah perbuatan baik, perbuatan buruk, dan perbuatan buruk yang dia lakukan tadi menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menirunya, maka orang yang meniru itu tadi melakukan dosa, dan dosanya juga akan terciprat pada orang yang memberikan inspirasi tadi. Nah, hati-hati kita terkait dengan ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul tanamkan kepada hati kita takut kepada dosa, sebagaimana doa yang kita baca di dalam doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. So after hours, I we, conclusions. Alhamdulillahi wa kafa,
والصلاة والسلام على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم موصيا عباده المتقين وبهذه أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal tadi, marilah kita bersama-sama menjaga kemurnian hati kita. Memang kita manusia ini makhluk yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, tapi jadikanlah kesalahan itu sesuatu yang harus kita bersihkan, bukan menjadi sesuatu yang kita banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi pribadi yang selalu benci dan tidak suka dengan kesalahan, selalu berupaya untuk membuat perbaikan, menjadi pribadi-pribadi yang ingin rindu kebaikan itu selalu tercipta terwujud di dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita menuju kebaikan dunia dan akhirat. Maka untuk ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita menuju keberkahan hidup dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.